Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Pamuji dengan NPI 14220000171 akan mepresentasikan praktikum fisika dasar yang berjudul panas yang ditimbulkan oleh arus listrik. Yang pertama, abstrak. Telah dilakukan percobaan di mana percobaan ini bertujuan untuk menentukan panas yang ditimbulkan oleh arus listrik, membuktikan hukum Joule, serta untuk menentukan harga 1 Joule. Pada percobaan ini dilakukan dengan membandingkan dua rangkaian di mana nantinya akan nampak salah satu rangkaian yang bisa digunakan untuk memenuhi tujuan percobaan ini. Dengan cara masukkan air ke kalorimeter hingga menyentuh kawat spiral, lalu ketika listrik mengalir, setiap kenaikan suhu sebanyak 1 derajat Celcius, waktu dapat dicatat panas yang timbul, kemudian dibandingkan. Bab 1. Pendahuluan. Tanpa disadari latar belakang, tanpa disadari konsep mengenai kalor sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalor titalin adalah energi yang berpindah dari zat yang memiliki temperatur yang lebih tinggi ke zat yang lebih memiliki temperatur yang lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalor merupakan suatu energi yang berpindah dari suatu zat lain pada perbedaan temperatur. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka energi dapat berubah menjadi energi kalor, dan juga sebaliknya, energi kalor dapat berubah menjadi energi listrik. Yang kedua, permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan panas yang ditimbulkan oleh arus listrik. Yang kedua, cara membuktikan hukum Joule dan menentukan harga 1 Joule dalam kalori. Tujuan. Yang pertama, menentukan panas yang ditimbulkan oleh arus listrik. Yang kedua, membuktikan hukum Joule dan menentukan harga 1 Joule dalam kalori. Lalu lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bila antara ujung kawat konduktor diberi beta potensial, maka elektron bebas akan bergerak. Elektron akan menumbuk partikel konduktor selama terjadi beta potensial. Dengan demikian, elektron dapat dianggap berkecepatan rata-rata. Tetapi adanya tumbukan, sebagian energi gerak elektron diberikan pada partikel getaran, partikel akan bertambah besar dan inilah yang menyebabkan panas. Dalam percobaan ini, kawat spiral yang dialiri listrik dimasukkan ke dalam air sehingga terjadi perpindahan panas dari spiral ke air. Hingga derajat pertambahan panas berbanding lurus dengan arus listrik dan beta potensial. Dengan rumus dH per dt sama dengan VI, yaitu rumus persamaan 1. Lalu, bila I dan V tetap, maka persamaan dapat diintegralkan, yaitu H sama dengan V kali I kali T sama dengan persamaan 2. Lalu, di mana H sama dengan jumlah panas yang ditimbulkan, satuannya Joule, lalu T sama dengan lama waktu ketika dialiri listrik dengan satuan detik. Bila V, I, T dapat diukur, maka H dapat dihitung. Panas yang diterima air sama dengan Q1 sama dengan W dikali TA kurangi TM sama dengan persamaan 3. Panas yang diterima kalorimeter dan pengaduknya dengan rumus Q2 sama dengan 0,26 W 0,26 dikali W dikali TA min TM sama dengan persamaan 4. Di mana W adalah massa air dengan satuan gram, TA adalah temperatur akhir dengan satuan derajat Celcius, TM adalah temperatur mula dengan satuan derajat Celcius, lalu 0,26 adalah panas jenis sistem kalorimeter. Berdasarkan asas Planck, panas yang diterima sama dengan panas yang diberikan, maka persamaan 2 jumlah persamaan 3 dan 4, maka harga 1 Joule dalam satuan kalori dapat kita tentukan.
Ini adalah gambar instalasi praktikum. Lalu kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi praktikum. Alat dan bahan. Yang pertama, kalorimeter dengan perlengkapannya 1 set. Yang kedua, termometer 1 buah. Yang ketiga, adaptor 1 buah. Yang keempat, stopwatch. Yang kelima, ampermeter dan voltmeter masing-masing 1 buah. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, buat rangkaian seperti gambar, kemudian hubungkan dengan sumber tegangan DC, power supply. Yang kedua, isi kalorimeter dengan air, catat massa air dalam kalorimeter. Yang ketiga, beri beda potensial pada kutub positif dan negatif. Usahakan arus konstan dengan mengatur variabel pada sumber tenaga. Yang keempat, catat tegangan dan arus yang digunakan saat praktikum. Yang kelima, amati dan catat waktu perubahan setiap 1 derajat Celcius. Yang keenam, amati dan catat perubahan suhu dari interval 30 derajat sampai dengan 40 derajat Celcius. Lanjut ke bab 4. Ini adalah data hasil praktikum. 1 ampere dan 2 ampere. Lalu perhitungan dan grafik. Yang pertama, buatlah hasil pengukuran dalam tabel. Ini tinggal copy dari data hasil praktikum tadi. Yang kedua, hitung harga H dengan persamaan 2. Dengan rumus H sama dengan V kali T. H adalah panas yang ditimbulkan, V adalah tegangan, satuannya volt. Yang kedua, I, itu arus, dengan satuan ampere. Lalu T, waktu, dengan satuan T. Percobaan, 1 arus, listrik 1 ampere. Ini adalah perhitungannya. Disesuaikan dengan tabel tadi. Yang pertama, H sama dengan V kali I kali T sama dengan 5 volt dikali 1 ampere dikali 44 second sama dengan 220 joule. Yang kedua, H sama dengan V kali I kali T sama dengan 5 volt kali 1 ampere dikali 188 second sama dengan 940 joule. Yang ketiga, V kali I kali T sama dengan 5 volt dikali 1 ampere dikali 188 second sama dengan 940 joule. Lalu percobaan yang keempat yaitu H sama dengan V kali I kali T sama dengan 5,5 volt dikali 1,2 ampere dikali 57 second sama dengan 376,2 joule. Lalu percobaan kelima, H sama dengan V kali I kali T sama dengan 5,5 dikali 1,2 ampere dikali 130 second sama dengan 858 joule. Percobaan keenam, H sama dengan V kali I kali T sama dengan 5,5 ampere 5,5 volt dikali 1,2 ampere dikali 155 second sama dengan 1023 joule. Lalu yang ketiga, buatlah grafik pada kertas milimeter T sebagai fungsi D selama arus mengalir. Lalu apa kesimpulan dari grafik yang terjadi? Ini adalah grafik yang terjadi pada arus 1 ampere dan 1,2 ampere. Lalu kesimpulan apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu perbandingan suhu dengan waktu selama arus mengalir nilainya berbanding lurus dan perbedaan ampere sangat berpengaruh terhadap berapa lama waktu untuk mencapai suhu tertentu. Lanjut nomor 4. Hitung Q1 dan Q2 yaitu panas yang diterima dengan persamaan 3 dan 4. Lalu bandingkan dengan harga H yang telah dihitung. Lalu tentukan tara kalor mekanik. Ini ada persamaan 3 menggunakan rumus Q1 sama dengan W dikali TA kurangi TM. Lalu Q1 adalah panas yang diterima air. Lalu W adalah massa air, satuannya gram. Yang lalu TA sama dengan suhu akhir, dengan satuan derajat Celcius. Lalu TM adalah suhu mula, dengan satuan derajat Celcius. Lalu persamaan 4 menggunakan rumus Q2, yaitu Q2 sama dengan C dikali W
dikali TA min TM. Q2 adalah panas yang diterima air, W adalah massa air, TA adalah suhu akhir, TM adalah suhu mula, C adalah panas jenis sistem kalorimeter, yaitu 0,26. Lalu untuk tara kalor mekanik, menggunakan rumus 1 Joule sama dengan Q1 tambah Q2 per H. H adalah jumlah panas yang ditimbul, Q1 adalah panas yang diterima air, Q2 adalah panas yang diterima air. Ini adalah hasil perhitungannya. Lanjut nomor 5, buatlah kesimpulan percobaan ini. Kesimpulannya adalah dari data hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai H tidak sesuai dengan parameter ditentukan, yaitu 1 Joule sama dengan 0,26 kalori. Hal ini dikarenakan perbedaan yang dilakukan mengalami kesalahan yang disebabkan ketidaktelitian dalam mempengaruhi perubahan atau saat melakukan percobaan, yaitu tidak semua panas terserap oleh air dan kalorimeter, namun terserap oleh kawat spiral. Lalu pembahasan. Semakin besar arus listrik, maka semakin cepat panas yang dapat dihasilkan. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan harga 1 Joule yang dapat ditentukan dengan asas blok, yaitu panas yang diterima sama dengan panas yang diberikan. Pada percobaan ini ada dua perhitungan, yaitu Q1 dan Q2, juga perhitungan tara kalor mekanik. Termasuk bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Joule dan harga 1 Joule sama dengan 0,24 kalor tidak terbukti benar dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi percobaan. Pada percobaan hukum Joule, rangkaian 1 lebih menguntungkan karena hasil perhitungan Q1 dan Q2 juga H lebih besar. Harga H adalah hasil rata-rata perhitungan H pada rangkaian 1 dan 2. Untuk saran, laporan ini digunakan untuk memahami konsep panas dan banyak kekurangan, diantaranya kurangnya ketelitian serta detail dalam pengerjaan dikarenakan sistemnya online. Lalu terbuktinya hukum Joule perlu pembuktian yang lebih detail, juga memperhatikan berbagai masalah yang ada. Daftar pusaka itu ada pedoman fisika dasar 2020, lalu ada fisik okta 68 blogspot.com, lalu ada data hasil percobaan praktikum fisika 2020. Untuk lampiran, pertama, jelaskan prinsip kerja dari rangkaian gambar 1. Jawabannya adalah menggunakan hukum asas blok, yaitu panas yang diterima sama dengan panas yang diberikan. Cara kerjanya atau prinsip kerjanya, bejana ini biasanya ditempatkan dalam bejana lain yang lebih besar pada waktu Z dicampurkan dalam kalorimeter. Air dalam kalorimeter perlu diaduk agar diperoleh temperatur merata dari pencampuran 2 zat yang suhunya berbeda. Kedua, jelaskan terjadinya kalor dari energi listrik. Panas akan ditimbulkan karena kawat yang dihadiri arus listrik memiliki tahanan atau resistensi ohm. Lalu yang ketiga, jelaskan penerapan hukum Joule dalam praktikum yang telah ditentukan. Pada penerapannya, 1 Joule menggunakan media air di dalam sebuah silinder yang diaduk dengan suhu yang berputar. Beberapa lama kemudian suhu air akan naik dikarenakan suhu pengantar dapat digambarkan sebagai serangkaian percepatan. Karena tumbukan dengan salah satu partikel yang tetap dalam suatu pengantar, elektron itu akan mendapatkan tenaga kinetik pada setiap tumbukan dan tenaga itu akan berubah menjadi panas. Lalu yang keempat, jelaskan proses terjadinya thermal pada kawat yang berarus listrik. Pemakaian temperatur lokal yang sangat tinggi untuk melepaskan material dengan peleburan atau penguapan. Proses pelepasan logam dengan menggunakan percepatan muatan listrik yang mengakibatkan terjadinya temperatur lokal cukup tinggi untuk melebur atau menguapkan logam. Lalu yang terakhir, benarkah tahanan kawat bergantung temperatur? Jelaskan. Benar, ketika temperatur suatu logam yang dihadiri arus listrik meningkat, maka ikatan atom semakin meningkat dan mengabaikan aliran elektron arus listrik tersebut. Dengan demikian, kenaikan temperatur menyebabkan kenaikan tahanan penghantar, bersamaan hambatan penghantar yang dipengaruhi oleh kenaikan temperatur. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.